gue tuh cinta Indonesia. Oke. Jadi kayaknya... Lo nggak perlu ngomong begitu loh, hanya karena lo di show ini. No. Itu confirm. Oke, gue juga cinta banget sama Indonesia. Itu. Oke. Jadi nggak pernah lelah mencintai Indonesia walaupun pemerintah yang sekarang ini megelin hati gitu ya. Oke. Kita doakan yang terbaik. Bahwa dulu ada pesan dari mbah-mbah kita. Siap. Bahwa pada saat penjajahan masuk itu bukan mau ngambil spice atau rempah, tetapi mau ngambil budaya logam, kata dia gitu. Tapi ada nggak yang sejak 1000 tahun yang lalu musiknya gamelan, gong, dan segala macam. Itu budaya logam kita tinggi sekali. Oh, iya. Itu budaya logam. Nah, budaya logam yang tinggi tadi itu akan diambil oleh penjajah. B Media Podcast. Bro, siap. Thank you bisa datang. Pleasure. Dan senang bisa di sini. Gue mau ngobrol sedikit mengenai masa kecil lo. Oke. Lo 1 tahun di bawah gue. Siap. Lahir tahun 1964. Siap. Terus belajar sempet di San Francisco. Siap. Lucunya lo belajar Criminal Minds. Betul. Itu kenapa? Karena lo mau jadi kriminal atau lo mau ngerti mengenai kriminal atau apa? Jadi gue ini come from Deso, Kamso. Siap, Madiun. Okay. Jadi bokap adalah pensiunan angkatan udara, pangkatnya kapten. Okay. Jadi bercita-cita sekolah ke Amerika itu nggak mungkin. Okay. Nah, karena bokap dulu pindah-pindah ke Palembang 6 tahun, Balikpapan pindah-pindah lah, namanya juga pangkat rendah ya gitu ya. Dari kecil. Pangkatnya apa? Kapten pensiun. Kapten. Wow. Pensiunnya kapten. Jadi bukan ini ya. Nah, waktu kecil entah bagaimana lihat guntingan koran tuh rumahnya Trump sekarang nih, White House. Gue gunting. Oke. Gue gunting taruh di kantong. Nah, selagi kecil tuh kan main gundu, kelereng. Okay. Zaman ini nggak dulu jago main kelereng. Enggak juga. Oke. Pakai 1 tangan atau 2 tangan? Dua. Gue juga 2. Jadi pas main kan, kalau main pot tuh kan kalau main 3-3 keluar gitu ya. Pas keluarin ini jatuh itunya. Apa namanya? Gambarnya. Oke. Ini di Palembang nih. Jadi baca Palembang sedikit gitu ya. Terus teman-teman nanya, apa nih? Bilang gitu. Bilang, aku nak sekolah di sana. Mama no, dusun gitu ya. Gimana caranya? Orang dusun kita gitu. Rumah kita aja masih alas tanah gitu kan. Ya udah sambil dengan nggak tahu ini saya taruh lagi gitu. Pindah Balikpapan kelas 5 SD sampai SMA saya di sana. Okay. SMP tepat. Terus, jadi bokap dipindah-pindah? Pindah-pindah. Oke. Itu juga sama. Ini apa nih? Saya mau sekolah di sana. Nggak mungkin lah gitu ya gitu. Nah, waktu tahun 84-85 itu kan zamannya Pak Habibie nyekolahin anak-anak luar negeri yang pintar-pintar gitu ya. Iya, Eropa, Amerika, semua dikirim. Nah, kita pengennya ke Amerika. Jadi kita bawa proposal ke Amerika. Itu kan the best student yang 9, 10 ijazahnya gitu kan. Pak Habibie dikirim. Tapi nilai gue cuma 6. 8-nya agama. anak NU. 1. Terus hari pengumuman nggak keluar nama kita. Tapi entah gimana di sini tuh kayak nggak berubah gitu. Gimana ya? 3 hari kemudian ada surat dari Dekdikbud. Suruh ke kantor Dekdikbud. Di kantor itu ada 1 anak pakai putih abu-abu, terus saya bilang, ya duduk sini, ada 2 orang duduk di sana gitu. Saya duduk samping si salaman gitu ya. Lu dipanggil juga? Iya gitu. Gak lama ada orang bawa dokumen. Datang sana dia bilang, ini 2 anak. Dia banting tuh, bah, lu kurang ajar lu berdua ya. Gara-gara lu mau sekolah ke Amerika, lu mikir dong, matematik 6, bahasa Inggris jelek segala macam, lu mikir mau sekolah ke Amerika, katanya lu ngomel sekitar 15 menit dalam hati gue, ini ada masalah sama bininya pasti gitu. Kita nggak kenal gitu. Singkat cerita dia bawa itu meja, dia bilang, lu berdua berangkat ke Amerika. Kita kaget. Gitu, setelah dimaki-maki, berangkat. Lu berangkat ke Amerika. Terus, lu jangan bangga dulu ya. Lu tahu, ada 6 tempat ke Amerika yang daftar cuma lu berdua. Jadi ini bukan karena pinter nih kita berangkatnya. Karena ada kuota. Nah, karena nggak kepake lagi kuotanya. Karena gitu kita nggak bisa milih. Oke. Bachelor kita adalah. Tunggu dulu, ini beasiswa dari pemerintah?
Nah, nanti dijelasin itu. Oke. Satu chapter Sorry, lagi tuh. sorry. Motong gua. Oke, terus. Jadi waktu kita sekolah di sana kita nggak bisa pilih. Jadi bachelornya adalah Applied Psychology in Business. Jadi Applied Psychology in Business itu seperti misalnya kayak kenapa kopi di Starbucks harganya 50.000 tapi orang ngantri di Starbucks gitu ya. Apakah karena kopinya paling enak? Nggak juga. Apakah karena kopinya murah? Nggak juga, mahal juga. Karena brand. Nggak juga ternyata. Oke. Ternyata kursi tingginya 46 cm, meja segala macam ergonomik, itu psychological faktornya waktu duduk di sana, itunya dapat. Itu yang orang nggak tahu bahwa itu psychological factor. Oke. Gitu. Ini kursinya lebih enak daripada di Starbucks sekarang. Nah, ini pasti ada yang lebih. That's why ini lebih mahal gitu. Oke. Nah, jadi kemudian waktu lanjutannya nggak bisa milih. Jadi criminal mind and forensic investigator itu nggak bisa milih. Jadi kita harus masuk ke state penitentiary, ke penjara kelas kakap, kita interview orang 1, 2, begitu orang ke 100 saya tahu ini pedofil nih. Karena kan terbaca gitu ya, terbaca. Terus harus ngambil short course untuk semacam disertasi, bukan doktoral gitu ya. Akhirnya dapat namanya sebuah yang ditunggu memang namanya state sponsor terrorism, disertasi saya. Nah, pulang tahun 91 itu barulah ketemu siapa sponsornya, yang ngamuk-ngamuk Pak Jenderal ini. Siapa yang bayarin ini orang. Jadi yang nyekolahin lo, ini pasti mau ngintelin gua katanya gitu. Wow. Jadi di hari itu saya ikatan dinasnya harus dicopot. Jadi tidak harus membayar kewajiban. Akhirnya kita dekat dengan Shadow, itulah sejarahnya. Oke. Gitu. Jadi tidak. Berapa lama lo di SF? Almost 7 years, almost 6 something lah. Sampai S2? Sampai S2. Sampai tadi bukan doktoral, itu kayak short course 6 bulan tapi sekolahnya untuk disertasi karena memang harus mengambil itu. Oke. Terus balik ikatan dinas langsung dicopot? 10 tahun harusnya. Hari itu dia langsung dicopot karena tugasnya kan nginteli Pak Beni atau Pak Harto kan. Dia bilang yang state sponsor terorisme itu gini. State sponsor terorisme ini gini. Dulu ada tahun 89 terkenal namanya Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah rebel Kongo. Gue pernah ke sana tuh. Masih. Jadi yang dia mencari state sponsor. Gue kedua-duanya. Really? Democratic Republic sama Republic. Jadi Brazzaville sama Kinshasa. Betul. Nah, di tahun 89 itu dia minta state sponsor. Akhirnya Kanada yang sponsori Kabila dengan syarat seluruh kobaltnya diambil Kanada sampai akhir zaman. Ya, itu state sponsor. Jadi Kanada look like negara yang bersih, baik. Sebetulnya penjajah sebelumnya itu kan Belgia dan Prancis untuk dua negara itu. Sejarah Prancis itulah membuat Kanada merdekanya dia tahun 91 terus menjadi Laurent Désiré Kabila presiden pertama. Jadi Kanada itu state sponsor terorisme sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak state sponsor. Jadi dulu ada Libya, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini adalah terorisme tertinggi karena state sponsor. Derajatnya gitu ya. Tunggu dulu. Rewind. Oke. Ini lu dari kecil emang suka beginian atau begitu lu mendarat di SF aja lu dijorokin ke sini terus tiba-tiba? Jadi I don't like the shit sebenarnya. Doyan sama sekali. Tapi karena CM-nya, cita-cita mulianya kan ke Amerika. I see. Udah itu aja. Apapun itu. Jadi di sana itu sebenarnya painful juga gitu atas pelajarannya. Jadi tidak passionate. Tapi kita harus appreciate sama yang membayar. Jadi karena itu negara sampai sekarang kalau negara minta, negara calling, by all means, pro bono nggak dibayar, saya masuk. Misalnya kayak di peristiwa Sampit, Dayak sama Madura itu konflik horizontal pertama. Indonesia nggak ngerti, minta sebuah yayasan, terus yayasan minta UNICEF, karena nama kita adalah termasuk yang mereka tahu, kita bantu Sampit gitu ya. 3 bulan di sana, biaya 600 juta, total 675. Kita tekor, bantu negara tuh selalu tekor. Gitu. Terus peristiwa tsunami Aceh, 26. Tunggu dulu, yang ke Thailand dulu, apa yang pesawat itu? Nah, itu cerita. Itu tadi mau cerita, gue potong. Kita cerita. Jadi kita di tahun suatu hari Garuda dibajak Woyla gitu ya. Kapal itu ke arah Don Muang. Waktu dulu Pak Yoga kalau nggak salah nelpon Menteri Pertahanannya di Thailand, minta masuk pasukan ke Thailand
tapi full namanya battle suit. Jadi di dalam peraturan internasional masuk ke sebuah negara tuh nggak boleh full battle suit. Itu artinya penaklukan. Oke, harus pakai sipil. Harus pakai sipil atau baju dinas, tapi bukan battle suit. Iya. Begitu ditelepon, kan nggak mungkin kita tidak pakai battle suit. Jadi minta izin. Thailand bilang nggak apa-apa. Jadi waktu Kopassus datang itu full battle suit. Itu penaklukan harusnya. Kalau kita nggak dianggap kakak oleh Thailand, nggak mungkin itu diizinkan. Oke, mendarat. 6 jam kemudian, 12 jam kemudian selesai sejarah. Sehingga Kopassus. Lu ikut ke Thailand? Oh enggak. Itu hanya mau menceritakan bahwa itu adalah negara bertindak dengan tepat. Siap. Kenapa waktu itu kita di-appreciate oleh Thailand? Nah, kita lihat sejarahnya ternyata Pak Harto melakukan strategi. Dia membuat Aceh ASEAN Fertilizer, di mana 40% pupuknya itu dikasih Thailand sama Vietnam. Sehingga kalau ada shit happen di Indonesia, misalnya musim kemarau, kering, segala macam, Thailand sama Vietnam ngirim beras tanpa dibayar. Dan kita jadi kakak. Barter. Kakak, jadi kakak. Sewaktu peristiwa sandera di Indonesia, kebetulan gua masih di Kemhan, kita melakukan operasi untuk menolong 10 sandera di selatan, di Marawi. Bintang 2 loh dari Indonesia, Maijen. Kopassus, operasi, tuh nggak diterima sama Filipina siapa? Mayor. Wow. Saya bilang gila loh, nggak dihargai Indonesia. Nggak tahu nih, kayaknya pemerintah sekarang nggak ngerti cara mengelola negara ini. Maaf, ini bukan. Saya cuma bilang betapa dulu penuh dengan desain, penuh dengan itu sekarang. Mungkin emailnya salah kali. Mungkin ya. Ini atau jenderalnya hilang ke Mayor, ya udah sana terimanya Mayor gitu. Tapi nih, gue mau metik sesuatu nih. Lo tuh nggak pernah ada cita-cita mau belajar mengenai criminal minds, kayak terorisme atau apa, tapi yang membentuk perjalanan lo selama ini sebetulnya nurture, bukan nature. Nurture, agree. Iya kan? Agree. Ibarat kata kalau kemarin lo ketemu orang yang nyodok lo ke pojok untuk belajar mengenai kehutanan, lo mungkin pakar kehutanan sekarang. Mungkin jadi orang hutan gua. Iya kan? Nah, sejauh mana lo mengatribusikan nurture ke kegagalan ataupun kesuksesan lo? Kayaknya man-made. Sukses itu man-made. Banyak ya? Nurture banget. So you're not born to be a leader, but you learn to be a leader. Setuju. Oke. Terpaksa malah. Iya. Karena self defense kan. Iya. Kita harus appreciate negara sudah bayar. Walaupun berat, tapi karena kepaksa itu kan reputation. Iya. Kan keunggulan kata Socrates tidak ada, yang adanya reputation. Yeah. Jadi once kita repeat ya kita unggul juga gitu, walaupun kepaksa. Nah, kalau umpamanya lo dulu sekolah yang ngajarin lo untuk lebih ke sayap kiri, mungkin nggak sih lo berontak untuk mengsentralisasikan diri atau menyayapkan kanan diri? Menurut gua. Ini dari batin aja, gue pengen tahu. Menurut gua, people doesn't change. Okay. Sekali gue ngelihat barat, gue akan barat sampai mati. Cuman begitu wisdom gue ada, perspektif gue melebar aja. Tapi gue nggak mungkin ke timur. Gitu. Oke. Artinya ada beberapa hal di mana lo terpengaruh oleh lingkungan. Betul. Tapi ada beberapa hal yang harus, yang kayaknya fix gitu ya. Betul. Baku lah ya. Betul. Oke. Apa hal-hal yang baku di diri lo? Lo mau ditaruh di hutan kek, mau di laut kek, mau di San Francisco atau di mana yang nggak berubah dari kecil sampai sekarang? Gua tuh cinta Indonesia. Oke. Jadi kayaknya... Lo nggak perlu ngomong begitu loh, hanya karena lo di show ini. No. Itu confirm. Oke, gue juga cinta banget sama Indonesia. Itu. Jadi nggak pernah lelah mencintai Indonesia walaupun pemerintah yang sekarang ini megelin hati gitu ya. Oke. Kita doakan yang terbaik. Terus. Karena ada yang menarik di Indonesia itu, jadi salah satu blessing gua di dalam berdoa atau bersyukur itu adalah dilahirkan di Indonesia. Itu yang nggak akan pernah berubah. Gitu. Apa alasannya? Kenapa lu ngerasa blessed dilahirkan di Indonesia? Bukan di Singapura, bukan di Norway, bukan di Amerika atau di New Zealand. Menarik ini. Jadi
gua dilahirkan di Indonesia di sebuah keluarga kecil yang dari sisi bapak gitu ya. Ya. Yang kami terlahir sebagai turunan pandai besi. Pandai besi. Jadi udah turun temurun gitu. Nah, selalu ada cerita sebelum tidur, ini folklore kali ya, cerita sebelum tidur, bahwa dulu ada pesan dari mbah-mbah kita. Siap. Bahwa pada saat penjajahan masuk itu bukan mau ngambil spice atau rempah, tetapi mau ngambil budaya logam, kata dia gitu. Saya bilang, oh ya, gitu. Ini dari kecil dengan bahasa Jawa gitu. Budaya logam Nusantara tuh tertinggi di dunia. Untuk membuktikan misalnya dengan alat musik. Tertinggi itu kan sudah teknologi terus musik kan, budaya kan tertinggi. Jadi Eropa alat musiknya terbuat dari apa? Kayu, senar gitu kan, senar, biola gitu kan. Gitu. Ke Timur Tengah alat musiknya terbuat dari apa? Kayu juga. Ada kulit. Iya, ada kulit. Benar. Ke mana? Cina. Cina, kayu, senar, ada besi juga, seruling, bambu. Ya. Tapi ada nggak yang sejak 1000 tahun yang lalu musiknya gamelan, gong, dan segala macam? Itu budaya logam kita tinggi sekali. Oh iya. Itu budaya logam. Nah, budaya logam yang tinggi tadi itu akan diambil oleh penjajah. Itu. Nah, karena itu Sunan Bonang menyatakan sebuah dua perintah. Perintah itu sangat terkenal sekali, namanya apati geni, perintah mematikan api. Ya. Begitu budaya api mati, maka budaya logam kita tenggelam. Ya. Perintahnya menarik. Nanti tinitah sabdo sumuruping geni, perintah menyalakan api, itu 17 turunan setelah Bonang. Wow. It happen sekarang turunan ke-17. Oh ya? Ngitungnya dari kapan tuh? Dari Sunan Bonang. Terus aja turunan anak itu. Okay. Tujuan bisa dari Sunan Muria. Pokoknya dari para sunan diturunin itu sekarang 17. Ya. Karena itu waktu... Sunan Bonang tuh abad ke-14 atau 15? 14. Okay. 14 sekian gitu ya. Nah, itu turun. Sekarang 17. Jadi dari dulu kita dibilang, ini masa jaya-jaya yang kita lagi nih. Sumuruping geni, perintah nyalain api sudah mulai dinyalain. Itu kan sanepo, sebenarnya itu kan kiasan kan. Ini jadi membuat kita jadi, oh iya nih, gitu bangsa besar. Membuktikan bangsa besar itu, kita tahu bahwa bumi ini muter. Udah berapa miliar tahun, bener nggak? 4,5 miliar. Kecuali yang percaya flat earth, bener nggak? Iya. Ya, kita kan bukan percaya flat earth, bener nggak? Iya. Kita, bumi muter. Kalau kita ada bola plastik, kita kasih glitter, terus kita puter. Yeah. Maka hukum alam akan muter di tengah itu. Yeah. Jadi dalam putaran sekian lama itu, membuat seluruh mineral itu ada di muka bumi Indonesia, karena panjangnya khatulistiwa kita. Yeah. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau dulu ada tabel periodik tuh, yang hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, ingat nggak? Lu pada lupa semua. Besok minggu cari bagian itu ada, itu semua ada di Indonesia. I hated chemistry. Tapi that's part of science. Jadi kita. I love science, but I hated chemistry. Oh gitu ya. Nah, kebetulan itu yang paling tinggi. Harusnya gue masuknya bukan sosial loh, harusnya. Itu bawah sadar itu ya, karena running on the family. Tapi nilai sekolah sih jelek gitu. Anyway, terus jadi kita mengerti bahwa di dalam nikel Indonesia misalnya beda dengan nikel di seluruh dunia. Nikel kita itu mengandung Li, karena itu disebutnya nikel laterit. Tapi yang dibayar hanya nikel, Li-nya nggak dibayar gitu ya. Nah, dikasih CO, dikasih kobalt, itu menjadi baterai. Gregetan nggak? Kenapa dibuatnya mesti ke Cina? Kenapa di sini cuma dan lain sebagainya? Tapi udah mulai kan, penambahan nilai udah mulai. Agree. Nah itu yang membuat kita bilang, oh jadi ini kita mungkin mau capture semaksimal mungkin. Ini mungkin sumuruping geni. Iya. Gitu. Itu kode. Jadi saya exciting gitu sekarang ini gitu. Oke. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda gitu. Oke.